Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman, pernahkah kita merasa kenapa doa-doaku belum dikabulkan? Kenapa rezeki rasanya seret, hati juga enggak tenang? Padahal kita sudah berusaha, sudah berdoa, bahkan menangis dalam sujud. Tapi pernahkah kita menyadari, barangkali kita terburu-buru pergi tepat di saat langit sedang terbuka. Ya, saat setelah sholat qobliyah subuh, ketika malaikat berganti tugas dan doa-doa sedang diangkat ke hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar ya sahabat. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan satu amalan ringan yang seringkali kita lewatkan. Amalan yang mampu membuka pintu langit, melapangkan rezeki dan menenangkan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rakaataini al-fajri khairun minal dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa besar keutamaan solat qobliyah subuh ya sahabat. Ulama menjelaskan, ini adalah solat sunnah rawatib paling ditekankan atau muakkadah. Tapi ada satu rahasia kecil yang kadang terlewat. Jangan langsung berdiri setelah qobliyah subuh. Kenapa? Karena justru di waktu itulah langit sedang terbuka, doa-doa sedang naik, malaikat berganti tugas, dan siapapun yang duduk berzikir dalam waktu itu, maka doanya diangkat langsung ke hadapan Allah. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian-kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan
Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, izinkan saya kali ini berbagi kisah nyata. Namanya Pak Hasan, 65 tahun, penjual gorengan di pinggir pasar. Setiap subuh ia sudah duduk di warung kecilnya. Hasil jualannya tak seberapa, tapi satu hal yang beliau jaga, sholat qobliyah subuh dan tidak pindah tempat duduk setelahnya. Setiap pagi selepas 2 rakaat ia diam sejenak, lalu mulai membaca 2 zikir agung yang diajarkan Rasulullah SAW. Beliau berkata, "Saya tidak punya ijazah tinggi, saya tidak punya koneksi, tapi saya punya waktu 10 menit setelah subuh untuk mengetuk pintu langit." Bertahun-tahun berlalu, anak sulungnya yang dulu hanya lulusan SMA mendapat beasiswa luar negeri. Anak keduanya diterima kerja di perusahaan BUMN, dan usaha gorengan Pak Hasan yang dulunya kecil kini punya 3 cabang. Semua bermula dari waktu 10 menit yang ia jaga setiap pagi. Sahabat, terkadang yang kita anggap kecil justru menjadi asbab datangnya karunia besar dari Allah. Jangan remehkan waktu setelah qobliyah subuh, karena bisa jadi rezeki yang kita cari bertahun-tahun sedang menunggu hanya 7 menit dari waktumu. Nah, apa saja 2 zikir agung itu? Yang pertama, zikir yang Rasulullah ajarkan kepada sahabat yang hidupnya serba sulit, yaitu membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta, birahmatika astaghits. Wahai Zat yang maha hidup, maha berdiri sendiri, tiada Tuhan selain Engkau, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Bacalah 40 kali setelah qobliyah subuh tanpa berpindah tempat duduk. Menurut Imam Asy-Syatibi dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, siapa yang membiasakan zikir ini, doanya akan dikabulkan, dihindarkan dari mati dalam keadaan kafir, dilindungi dari kematian mendadak, dan dikuatkan fisik serta batinnya. Karena Rasulullah SAW sering membaca doa ini dalam kondisi genting, memohon pertolongan dari Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian zikir yang kedua, sahabatku, adalah zikir yang menjadi tasbih favorit para malaikat dan sering Rasulullah ajarkan kepada sahabat yang mengadu karena hidupnya sulit. Zikir itu adalah Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha agung, aku memohon ampun kepada Allah. Bacalah 100 kali, tetap di tempat yang sama setelah qobliyah subuh. Zikir ini luar biasa, gabungan dari tasbih, tahmid dan istighfar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Subhanallah wa bihamdih 100 kali dalam sehari,
maka diampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam hadis lain beliau bersabda, dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Serta Rasulullah juga menjelaskan, barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan, kelapangan dari setiap kesusahan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Sahabat beriman, betapa sering kita mengeluh rezeki sempit, hati gelisah, doa tak kunjung terkabul. Namun kita lupa, kadang rahmat Allah datang di waktu-waktu paling sederhana, seperti beberapa menit setelah qobliyah subuh. Waktu itu ibarat gerbang emas yang hanya terbuka sebentar. Kalau kita pandai memanfaatkannya, maka keberkahan seharian bisa kita raih. Coba mulai besok pagi sahabat, setelah qobliyah subuh, jangan buru-buru berdiri, diamlah sejenak, ucapkan ya Hayyu ya Qayyum dan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah, dengan hati yang penuh harap. Mungkin justru di detik itu langit terbuka, doamu diangkat, dan rezekimu dilimpahkan. Dan kalaupun belum terkabul hari ini, jangan berhenti, karena istiqomah dalam zikir itu tanda bahwa kita bukan hanya meminta, tapi juga percaya pada kasih sayang Allah. Kalau kita merasa doa tak terkabul, bukan berarti Allah tidak mendengar, tapi Allah ingin kita lebih dekat, lebih sabar, lebih tulus. Jadi solusinya bukan memperbanyak keluhan, tapi memperbanyak duduk bersama Allah, khususnya di waktu yang Allah cintai, yaitu waktu subuh. Sahabat beriman, semoga kita termasuk orang yang pandai menjaga waktu emas ini. Semoga Allah membalas keikhlasanmu dengan rezeki yang cukup, hati yang tenang, dan akhir hidup yang husnul khotimah. Allahumma ij'al awwala yaumina sholahan, wa awsatahu falahan, wa akhirahu najahan. Ya Allah, jadikan permulaan hari kami kebaikan, pertengahannya keberuntungan, dan akhirnya kemenangan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.